misalkan kita punya dua faktor A dan B, setiap faktor itu misalkan punya dua taraf, berarti nanti faktor A ada taraf 1, ada taraf 2, faktor B ada taraf 1, taraf 2. Nah, kombinasi dari taraf-taraf dari faktor tersebutlah yang akan kita uji, apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak. Ini sangat bermanfaat untuk percobaan yang bersifatnya eksploratif, terus dapat membantu memahami taraf optimal dari suatu faktor. Jadi kombinasi-kombinasi tadi yang sudah kita cobakan, itu akan membantu kita untuk melihat perlakuan mana sih yang bisa menghasilkan respon yang paling optimal. Dalam suatu percobaan, seringkali peneliti ingin melihat pengaruh lebih dari satu faktor secara simultan. Simultan berarti secara bersamaan ya, yang sering disebut dengan percobaan faktorial atau multifaktor. Ya, kelebihannya untuk melihat apakah pengaruh suatu faktor tergantung dari faktor lainnya. Ya, jadi tadi kan kita misalkan punya dua faktor, apakah faktor A ini mempengaruhi faktor B atau sebaliknya? Faktor B mempengaruhi faktor A. Nah, hal ini sering disebut dengan interaksi antar faktor. Jadi nanti di uji hipotesis kita, di rancangan acak faktorial nanti, uji hipotesisnya ada uji parsial dan uji simultan. Uji parsial itu dia uji antar faktornya. Jadi misalkan kita punya dua faktor, akan diuji apakah faktor A berpengaruh signifikan, terus apakah faktor B berpengaruh signifikan, terus nanti ada tambahan lagi uji hipotesisnya, apakah interaksi faktor A dan faktor B itu berpengaruh signifikan. Kenapa sih penting kita uji interaksi ini? Karena dalam analisis statistik, misalkan ANOVA dua arah ya, karena kita lebih dari satu faktor, jika ada interaksi yang signifikan, misalkan setelah kita uji hipotesis interaksinya itu signifikan, maka di percobaan kita tidak boleh menyimpulkan efek dari satu faktor saja. Ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau misalkan dia interaksinya signifikan, kita harus melihat kedua faktornya, faktor A dan faktor B. Kalau misalkan interaksinya tidak signifikan, kita boleh hanya melihat faktor A dan faktor B saja yang menghasilkan hasil yang optimal. Nah, ini contohnya. Contoh, ini ya. Misalkan penelitinya ingin melihat faktor varietas padi dan jenis pupuk terhadap produksi padinya. Berarti kan perlakuan faktornya ada pupuk, ada jenis pupuk dengan dua taraf, yaitu taraf 1 pupuk X, taraf 2 itu pupuk Y, terus faktor B-nya itu ada varietas, dua taraf juga, taraf 1 varietas A, taraf 2 varietas B. Nah, setelah dikombinasikan, ternyata dia kalau divisualisasikan dengan suatu garis regresi, nah berarti dia antar garis perlakuannya ini dia bersinggungan, berpotongan ya. Nah, ini berarti dia ada interaksinya. Ini juga. Ini juga contohnya berarti dia ada interaksinya. Ini ada interaksinya. Ini juga kalau misalkan kita tarik garis lurus terus, nanti dia pasti dia berpotongan di sini. Berarti faktor A dan faktor B-nya saling berhubungan, saling mempengaruhi. Nah, kalau yang seperti ini, dia tidak ada interaksi. Karena kalau kita tarik garis lurus, dia pasti nggak ada yang berpotongan ini. Sejajar ya. Nah, kalau misalkan tidak ada interaksi, berarti faktor A dan faktor B-nya tidak saling mempengaruhi. Nah, nanti istilah-istilah kita pasti udah pernah dengar ya, karena sebelumnya kalian udah pada belajar RL, RKL, ada faktor,
Ada taraf atau level, ada perlakuan, ada respon. Kalau faktor, variabel yang dikontrol oleh peneliti, misalkan suhu, waktu, jenis pengemasan, tadi ada pupuk, ya, ada varietas. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Contohnya, misalkan kita simbolkan dengan U. Kalau taraf atau level adalah faktor terdiri dari beberapa taraf atau level. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang dikombinasikan dengan subskrip angka. Jadi misalkan kita punya tadi faktornya U, terus kita punya 2 taraf. Berarti nanti kalian tuliskan tarafnya U1, U2. Kalau ada 3 taraf berarti U1, U2, U3, dan seterusnya. Kalau perlakuan, ini adalah taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Ya, kombinasi taraf dari faktor. Terus responnya, variabel yang merupakan sifat atau parameter dari satuan percobaan yang akan diteliti. Coba kita ke contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan jarak tanam terhadap hasil panen tanaman sawi. Ia menggunakan 3 jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk anorganik, dan campuran keduanya. Selain itu, ia juga ingin melihat apakah jarak tanam mempengaruhi hasil, sehingga digunakan 2 jarak tanam, 20 cm dan 40 cm. Percobaan dilakukan di rumah kaca dengan kondisi lingkungan yang seragam, sehingga tidak perlu adanya pengelompokan atau blok. Semua kombinasi antara jenis pupuk dan jarak tanam dicobakan dan setiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali. Sudah, ada yang bisa jawab? Yang faktor yang mana? Itu Bu, jenis pupuk sama jenis tanam. Ya, ada 2 faktor ya. Jenis pupuk dan jenis tanam. Terus tarafnya ada berapa? Tarafnya ada jenis pupuknya itu ada 3 Bu, organik, anorganik sama campuran. Terus yang jarak tanamnya itu yang 2 level, ada yang 20 cm, ada yang 40 cm. Ya, benar ya. Kalau perlakuannya? Kalau perlakuannya itu ada 6 Bu. 3 jenis pupuk dan 2 jarak tanam. Jadi 6 dikali ya. Tadi yang faktor A dia punya 3 taraf, faktor B punya 2 taraf, berarti nanti perlakuannya ada 3 kali 2, 6. Apa aja berarti? A1, B1, A1B2, A2B1, A2B2, A3B1, A3B2. Itu perlakuannya. Responnya? hasil pengusahaannya Bu dalam satuan kilogram. Iya, hasil panen tanaman sawi ya. Hasil panen tanaman sawi itu responnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bu. Cukup Bu. Cukup ya. Udah paham ya? Jadi nanti kalau misalkan dikasih soal cerita terus disuruh mencari mana faktor, mana taraf, mana perlakuan, mana respon, tahu ya? Tahu. Oke. Lanjut. Nah, ini keuntungannya. Ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya lebih efisien, terus informasi yang diperoleh lebih komprehensif, terus hasil percobaan dapat diterapkan dalam suatu kondisi yang lebih luas karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Ada interaksinya tadi ya. Terus kerugiannya analisis statistiknya lebih kompleks, pastinya lebih kompleks karena kita pakai lebih dari satu faktor, terus ada interaksinya. Terus terdapat kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen. Terus pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa, sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Itu yang tadi saya bilang. Kalau misalkan kalian sudah melakukan uji
uji ANOVA, terus kalian lakukan uji hipotesis, terus diperoleh interaksinya tidak signifikan, pastinya akan secara finansial pasti bakal rugi ya, dari secara waktu juga rugi. Karena kita sudah mencoba kombinasi dari dua faktor, tapi ternyata pas kita uji, dua faktor ini tidak saling mempengaruhi. Pasti boros dari secara finansial maupun waktunya. Ini sudah tadi contohnya, ini juga sudah contohnya. Nah, jenis rancangan faktorial itu ada faktorial, jenis faktorial ini di RAL dan RAKL. Terus nanti kita juga akan belajar tentang split plot, ada strip plot atau split block ya. Jadi nanti kita kalau yang split plot sama yang strip plot itu nanti agak akhir kita belajar ya. Kalau yang faktorial ini nanti kita belajar di RAL faktorial dan RAKL faktorial. Nah, ini tingkat kepentingannya. Kalau di faktorial itu sama untuk semua faktor. Kalau split plot dia satu atau lebih faktor lebih diutamakan. Kalau strip plot dia mengutamakan interaksinya. Jadi kalau faktorial semua sama, mau faktornya mau interaksinya itu sama. Kalau split plot dia lebih mengutamakan satu faktor. Kalau di strip plot dia mengutamakan interaksinya. Kalau di pengacakannya, kalau faktorial tidak ada restriksi pengacakan di lapangan. Restriksi itu kayak asumsi kayak pengacakannya tuh bebas, random aja, pokoknya random. Kalian mau meletakkan perlakuannya di petak 1 maupun di petak 2 itu tidak masalah. Itu tidak masalah, tidak ada case-case khusus perlakuan ini harus di petak ini, perlakuannya harus di petak 2, perlakuannya harus di petak 3, itu tidak ada perlakuan khusus, pokoknya random. Semua perlakuan random dipetakan. Kalau split plot sama strip plot itu satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar. Misalkan perlakuan 1 ditempatkan di petak misalkan yang lebih besar karena dia kalau split plot lebih mengutamakan faktor ya, salah satu faktor mungkin di petak faktor yang ingin dia uji, faktor A petaknya mungkin lebih besar daripada petak yang lainnya. Itu juga strip plot, gitu juga yang strip plot, gitu ya. Itu perbedaan di pengacakan di lapangannya. Nah, kalau ini kita belajar dulu yang RAL faktorial. Rancangan acak lengkap faktorial A kali B adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas atau faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf dan faktor B yang terdiri dari B taraf. Dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Unit percobaan yang digunakan relatif seragam atau homogen, terus semua unit penelitian, perlakuan dan ulangannya disebar secara acak di satu tempat dan perlakuan terdiri dari 2 atau lebih faktor perlakuan. Untuk pengacakan di RAL faktorial itu sama di RAL satu faktor. Udah belajar kan ya untuk pengacakannya ya? Kalau tadi kan di faktorial yang RAL maupun RAKL kan dia tidak ada restriksi khusus ya. Berarti ya kalian acaknya bisa pakai tabel apa? Tabel angka acak ya, atau daftar angka acak, atau pakai undian, atau dengan perangkat komputer di sampling, di random sampling gitu angkanya. Itu nggak masalah karena tadi dia tidak ada restriksi khusus untuk pengacakannya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan kita punya dua faktor A dan faktor B. Faktor A punya 3 taraf, faktor B punya 4 taraf. Terus diulang sebanyak 3 kali. Berarti kita punya
Berapa perlakuan? 3 dikali 4 dikali 3. Berarti berapa? 12 dikali 3. 36 ya. Ada 36 perlakuan. Nah, nanti tinggal diacak. Boleh pakai daftar angka tabel tadi, angka acak. Boleh pakai undian atau boleh pakai random generator di komputer atau di HP juga kan bisa ya kalau pakai random generator. Gitu. Jadi nanti kalian tulis dulu semua kombinasi dari perlakuannya, terus baru kalian acak perlakuan ini di petak mana, perlakuan ini di petak mana, seperti itu. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya, masih aman ya. Nah, lanjut. Nah, ini model linearnya. Ini model linearnya. Jadi ada 2 faktor, berarti ada alfa, ada beta, terus nanti kita ada tambahan interaksi antara alfa dan beta. Jadi alfa itu faktor A, beta faktor B. Alfa beta ini adalah interaksi faktor A dan faktor B. Nah, ini hipotesisnya. Tadi saya bilang ada parsial, ada simultan. Yang parsialnya berarti kita uji faktornya satu-satu. Faktor A, apakah dia berpengaruh, faktor B dia apakah berpengaruh. Terus simultannya tadi berarti secara bersamaan, yaitu kita cek interaksi antara faktor A dan faktor B-nya apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap responnya. Berarti kita ada 3 uji hipotesis. Kalau misalkan faktornya lebih dari 2, berarti nanti ada tambah lagi. Ada pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh faktor C, terus nanti uji hipotesisnya berarti kombinasi. Ada interaksi A, B, AC, BC, terus nanti ada ABC. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan rancangan percobaan faktorial ini, itu kita pakai bantuan tabel tabulasi agar lebih mempermudah ya. Jadi misalkan faktor A memiliki 2 taraf, faktor B punya 3 taraf dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Berarti faktor A udah punya 2 taraf, 1 dan 2. Faktor B dia punya 3 taraf, 1, 2, 3. Dan diulang sebanyak 3 kali. Berarti nanti kombinasinya A1, B1 di pengulangan pertama, A1, B1 di pengulangan kedua, A1, B1 di pengulangan ketiga, terus nanti kalian tambahkan di ujung ada total YIJ. Nah, itu nanti total dari kombinasi perlakuannya. Total dari A1, B1 untuk di 3 kali pengulangannya. Nah, sudah tabulasi yang pertama. Terus nanti kita buat tabulasi 2 arah antara faktor A dan faktor B. Jadi tadi di ujung kita udah dapat YIJ. Sudah dapat YIJ. Nah, nanti kita buat di sini. Berarti A1, B1, berarti yang ini ya, A1, B1. Kita masukkan. Terus nanti A1, B2, A1, B3, A2, B1, A2, B2, A2, B3. Jadi masukkan ke tabulasi 2 arah. Terus nanti ditotalkan Y-nya ditotalkan, nanti kita dapat Y-nya di sini. Nah, nanti nilai-nilai inilah yang akan membantu kita dalam
melakukan perhitungan. Nah, ini dia. Nah, total yang di sini nanti bantu kita untuk menghitung yang FK. Berarti nanti Y total yang tadi dikuadratkan terus dibagi dengan taraf A, taraf B, dan R. R ini pengulangannya. Terus nanti dihitung yang lain. Sebelumnya udah hitung manual kan? Kemarin kata kalian, berarti paham ya hitung ANOVA-nya ya? Tinggal dimasukin aja ya ke rumus-rumusnya. Iya, Bu. Nanti kita ke contoh. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA-nya ada perlakuan, ada A ini faktor A, berarti ada B faktor B, AB ini interaksi antara A dan B, terus ada galat dan ada total. Kalau manual berarti kita bandingkannya F hitung dengan F tabel. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel berarti tolak H0. Gimana tadi H0 dia tidak ada pengaruh, H1-nya berarti dia ada pengaruh. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Belum ya? Oke, kalau belum ada, berarti kita lanjut ke contoh soal. Nah, seorang peneliti melakukan percobaan untuk mempelajari pengaruh varietas patin dan kadar protein pada pakan terhadap pertumbuhan ikan. Ulangan dilakukan sebanyak 5 kali dan 2 taraf untuk masing-masing faktor kombinasi perlakuan. Berarti faktor A, misalkan kadar protein, faktor B varietas ikan, dan masing-masing faktor punya 2 taraf. 5%, 10% varietas ikannya ada jenis 1, jenis 2. Ini hasil dari pengulangannya. Terus tadi tabulasi yang pertama kita cari YIJ. Berarti jumlah dari pengulangan di kombinasi A1B1. Hasilnya 66,39. Terus total YIJ dari perlakuan kedua atau A1B2 itu 139,06. Terus total dari perlakuan ketiga atau A2B1 itu 96,8. Lalu total dari perlakuan keempat atau A2B2 itu 182,67. Sudah kita dapat, kita buat tabulasi yang 2 arah untuk faktor A dan faktor B. Nah, masukkan di sini. Untuk kadar protein A1B1 totalnya 6639, A1B2 13906, A2B1 96,8, A2B2 182,67. Nah, setelah itu dijumlahkan YI hasilnya ini, terus kita dapat 484,92. Nah, nilai-nilai ini yang bakal kita gunakan untuk menghitung FK, JKT, JKP, JKA, JKB, sampai JKG. Kalau FK berarti nilai 484,92 kita kuadratkan. 5 tadi ada 5 pengulangan ya, ada 5 pengulangan. Terus masing-masing faktor ada 2 taraf. Jadi 5 dikali 2 dikali 2 hasilnya ini. Terus kalau JKT ini 8,53-nya ini dari mana? Masing-masing nilai ya. Masing-masing nilai kalian kuadratkan. Masing-masing nilai observasinya kalian kuadratkan lalu dikurang dengan FK. Hasilnya ini. Kalau JKP kita lihat dari tabel tabulasi yang kedua. Ini kan 66,39. Berarti yang ini. 66,39 kuadrat ditambah 139,6 kuadrat ditambah 96,8 kuadrat ditambah 182,67 kuadrat. Lalu dibagi dengan
banyaknya pengulangan, tadi kita ada 5 kali pengulangan, lalu dikurang dengan FK. Ini hasilnya. Kalau JKA berarti hanya JKA-nya. Nah, ini. Nih, kalau JKA berarti total ke sampingnya ya. 205,45 kuadrat ditambah 279,47 kuadrat. Terus dikali dengan pengulangannya 5 kali. Terus taraf A-nya. Taraf A-nya ada 2 berarti dikali 2. Terus dikurang dengan FK. Kalau JKB berarti tadi total yang faktor B. Total yang faktor B berarti 163,19 kuadrat ditambah 321,73 kuadrat. Lalu dibagi dengan pengulangan 5. Taraf B-nya tadi sama ya 2. Taraf B-nya sama dengan 2. Terus dikurang lagi dengan FK. Kalau JKB berarti JKP dikurang JKA dikurang JKB. Hasil ini. Kalau JKG, JKT dikurang JKP. Ini hasilnya. Nah, sudah kita masukkan ke tabel ANOVA. F hitungnya hitung sendiri ya. F hitungnya kan tadi sudah ada rumusnya. Terus F tabelnya berarti lihat di tabel. Nah, karena F hitung kita lebih besar dari F tabel, berarti kita simpulkan bahwa faktor A dan faktor B dia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ikan. Tapi dia tidak ada interaksi faktornya. Paham nggak? Kan kalau yang F hitung faktor A dan faktor B, dia lebih besar dari F tabel. Berarti kita tolak H0. Kalau tolak H0 berarti faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap respon. Kalau yang interaksi, dia kan lebih kecil dari F tabel. 0,036 lebih kecil dari 4,49. Lebih kecil. Berarti kita tidak tolak H0. Berarti interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh signifikan terhadap respon. Itu ya. Berarti di contoh soal ini faktor A dan faktor B-nya berpengaruh, tapi saat faktor A dan faktor B-nya dikombinasikan, dia tidak berpengaruh. Jadi tidak perlu tuh dicobakan kombinasi dari perlakuan A maupun B. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, itu emang harus ada kombinasi nggak, Bu? Atau nggak perlu? Iya, kalau faktorial pasti ada kombinasinya. Karena dia lebih dari satu faktor. Dan harus kita uji hipotesisnya juga. Uji hipotesis parsial dan simultan. Simultan itu yang interaksi. Kalau saat implementasinya, nanti misalkan kalian di industri, kalau misalkan tidak ada interaksinya, ya untuk apa kalian kombinasikan faktornya itu. Kalian tinggal lihat aja nanti di hasil responnya apakah faktor A itu hasil responnya lebih baik atau hasil faktor B-nya yang lebih baik. Nanti kalian bisa pilih yang bisa digunakan faktor A-nya saja atau faktor B-nya saja. Kalau tidak ada interaksinya. Tapi kalau interaksinya berpengaruh signifikan, berarti faktor A dan faktor B-nya harus sama-sama kalian perhitungkan saat nanti kalian implementasikan. Kalau kalian sudah terjun di dunia industri ya. Tapi kalau nggak ada interaksinya seperti ini, ya kalian bisa lihat nanti respon yang di faktor A, yang diberikan perlakuan faktor A ini lebih baikkah dari faktor B
Kalau misalkan faktor A lebih baik, ya udah kalian pakai faktor A aja untuk optimalisasi responnya. Gitu. Untuk menghemat biaya juga ya, menghemat waktu, menghemat tenaga. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian turun di industri, terus kalian melakukan analisis, terus kalian bilang nih interaksinya nggak berpengaruh signifikan kok Pak, tapi perusahaan tetap mau memperhatikan kombinasi antara faktor A faktor B, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalian tetap melakukannya, tapi ya percuma gitu, karena nggak berpengaruh signifikan buat apa gitu kan. Sayang tenaganya, sayang uangnya, sayang waktunya juga gitu. Itu kalau faktorial ya, tapi kalau yang bukan faktorial, ya kalian hanya menguji satu faktor aja, nggak ada interaksinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut, Bu. Oke. Oke. Kalau nggak ada, nah coba kerjakan yang ini. Coba kerjakan yang ini. Kalian butuh rumus-rumusnya kah? Saya kirim PPT-nya tapi tanpa jawaban ya ke siapa nih? PJ-nya siapa? Fajar ya? Iya Bu, Fajar Bu. Ya, saya kirim PPT-nya ke Fajar tanpa jawabannya ya. Nanti kalian cari jawabannya. Kalau kalian nggak resen dapat jawabannya, kuliah kita nggak selesai. Sampai sore juga nggak apa-apa, saya tungguin. Sampai selesai pokoknya. Bentar, saya kirim dulu ke udah saya kirim. Coba dikerjakan. Kalau sudah ada yang selesai, resen ya. Nanti kita bahas. Baik Bu.
Ada yang bingung nggak? Ini tabel tabulasinya dibuatnya di kalian pisah dulu ya. Ini ada berapa ulangan jadinya? Ada berapa ulangan? Halo? 4 ya, Bu. Ya, ada 4 ya. Dan kalian pisah dulu. Berarti ini ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat. Berarti kalian buat dulu kesininya sampai 4 kali. Terus ini kombinasi. Sisi nanti ini A, ini B, terus nanti ini ulangannya. Ini ulangannya berarti ada 1 sampai 4. Terus nanti ini kombinasi dari setiap tarafnya. Kombinasi dari setiap taraf. Terus nanti ini baru di ujungnya ada YIJ. Itu untuk tabulasi yang pertama. Nanti kalau yang kedua, jadi kalian tinggal tambahkan saja. Sudah sampai sama mana hitungnya? Sudah sampai mana kalian hitungnya? Hitungan kalian? Hitung apa tidur ini? Hitung, Bu. Ya, sudah lanjut. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Halo? Belum, Bu. Oke.
Ada yang sudah? Belum juga kah? Nyari nggak kalian nih? Belum Bu, masih Anova. Oh, masih ada Farid lagi ya berarti ya. Untuk buat tabulasinya sudah paham semua kan ya? Ada yang masih bingung? Ya, sudah paham ya. Berarti tinggal dimasukkan angka-angkanya ke perhitungan saja ya.
Sudah yuk, udah 11:30. Sampai mana? Kita bahas sampai yang terakhir kalian kerjakan aja. Udah sampai mana? Ayo, yang sudah mengerjakan sudah sampai mana? Sebentar Bu, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Izin Bu, saya dapatnya ini di FH-nya itu Gimana? udah selesai Bu. Selesai. Iya. Boleh di-share Ginda ya? Ya Bu, Bunda Fajar. Boleh. Kamu ngerjainnya di kertas kah? Boleh kertasnya di foto terus kamu share di Jimmy biar dilihat teman-temannya. Saya kerjanya di ini Bu, di spreadsheet Bu. Oh, kamu ngerjain spread? Boleh. Bentar. Saya stop share. Dah, yuk. Ini buat saya Bu. Iya. Oke. Nah, Di suhu itu dapatnya tadi JK-nya 39.114,66. mm-hmm. Bahannya JK bahannya itu 1
10.594,5. Interaksinya 9,765,833. Sama di residualnya itu atau errornya itu di 18415,75. Kemudian dibagi dengan DF-nya ini itu dapatnya di KT-nya 19557,33 sama juga 5297,25 2441,45 sama di errornya itu KTG-nya 682,06. Dan di FH-nya itu dapatnya 28,67 untuk bahan untuk suhu FH bahannya 7,76 sama FH interaksi 0,25. Ada yang ngitung FH interaksinya yang beda? Soalnya saya dapatnya sebentar, saya dapatnya nggak segitu. Coba kita sama-sama cek ya. Saya dapatnya bukan 0, salah rumus buat tadi, Bu. 3,57. Iya, ya segitu. Nah, oke. Ada yang beda? Belum sampai situ ngerjainnya? Siapa tadi? Ganda, saya catat ya. Ganda Fajar, Bu. Yang namanya Ganda cuma kamu kan? Ya, Bu. Ginda. Iya, Bu, Ginda, Bu. Ginda. Oke. Dah, ada yang bingung nggak teman-temannya? Dari katanya tabulasinya udah paham buatnya. Kalau udah bisa buat tabulasinya, berarti hitungannya seharusnya juga paham, karena kalau sudah bisa tabulasinya, sebentar, maka hitungannya akan lebih mudah. Nggak bisa ya, sebentar ya. Ini. Bu, mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Berarti tadi itu perulangan sama yang dibuat Fajar tuh 6 perulangannya. Gimana? Perulangan yang di share screen Fajar tadi itu perulangannya ada 6. Bukan yang perulangannya ada 4. Iya, tapi Fajar tadi 6. Emang 6? Iya nggak, Jar? Itu tadi pengulangannya itu ada 4, cuman di bagian aku tadi itu ada penjumlahan sebelah kanannya. Oh, pengulangannya 4. Mana? Ya. Mana coba Fajar? Siapa Ginda? Ginda Fajar. Jadi tadi kayaknya agak beda hasil saya sama punya Fajar, Bu. Kenapa? Yang sama punya Ibu sama. Yang itu tadi terus ini pengulangannya 4 sih harusnya. Pengulangannya 4. Ya benar, pengulangannya 4. Oh iya, Bu, tadi dia buat 6. Terus itu totalnya jadi 35 bukan, Jar? Bukan 43. Totalnya ya karena ikutin sih perlakuan tadi sebenarnya. Kalau dari B21 35. Ya, kalau perlakuannya nggak diikutkan. Oke, kalau di ANOVA kita sebenarnya dihitung ya perlakuan, tapi kalau kalian di running di R itu perlakuannya nggak diikutkan kalau di tabel ANOVA-nya. Gimana, Lutfi? Sudah, Bu. Aman? Aman. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Itu ya, sama ya. Hasil saya sama kayak Ginda Fajar. Nah, tapi tadi Ginda tidak ada nilai ini ya. Tidak ada nilai F tabelnya. Ya, Bu, nggak ada, Bu. Ya. Nah, coba ini saya udah ada F tabelnya. Lihat ya. Nah,
Terus gimana kesimpulannya? Tadi kan hipotesisnya udah ya kita definisikan di awal. Copy ini yang ini. Tuh. Dia ada hipotesisnya ada faktor suhu, faktor bahan, dan faktor interaksinya. Nah, kalau faktor suhu H0-nya dia tidak berpengaruh terhadap daya tahan baterai, H1-nya dia berpengaruh, faktor bahannya H0-nya juga tidak berpengaruh, H1-nya dia berpengaruh, kalau interaksinya sama, H0-nya interaksi faktor suhu dan faktor bahan tidak berpengaruh, H1-nya dia interaksinya berpengaruh. Nah, kalau kita lihat dari nilai F tabel dan F hitungnya, kesimpulannya gimana? Ayo, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Berarti ini, Bu. Gimana? Signifikan semua, Bu. Ya, signifikan semua ya. Berarti perlakuan faktor A-nya dia berpengaruh terhadap daya tahan baterai, faktor B-nya bahan ya tadi B-nya. Bahannya juga berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Terus interaksi antara suhu dan bahan dia juga berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Gitu ya. Itu hipotesisnya. Nah, coba kalau kita pakai R, tadi saya coba pakai R. Nah, ini ya. Nanti bisa dicoba di R-nya. Terus saya dapat ini hasilnya. Hasilnya sama. Hasilnya sama kayak yang kita hitung manual tadi. Nah, kalau di R kan dia gampang ya. Kalau ada bintang-bintangnya dia pasti signifikan. Nah, sama ya hasilnya. Suhu, bahan, dan interaksi antara suhu dan bahannya itu dia berpengaruh signifikan terhadap daya tahan baterai. Bu, Ya. maaf, R-nya nggak kelihatan. Iya, saya udah pindahin ke PPT codingannya. Oke, sekarang baru. Iya, nanti tinggal kalian coba running di area. Tadi saya capture saya udah capturein. Jadi kalian definisikan dulu datanya, terus kalian ubah jadi faktor datanya as faktor, terus kalian lakukan ANOVA pakai AOV, umur ini atau daya tahan baterai, terus ini suhu dikali dengan bahan karena kita ada 2 faktor. Kalau misalkan hanya 1 faktor berarti umur, hanya suhu atau hanya bahan. Tapi kalau ada 2 faktor berarti dikali, ada kalinya. Terus kita summary hasil ANOVA agar keluar outputnya seperti ini. Nah ini hasilnya sama kayak hitungan manual kita. Berarti kesimpulannya baik hitungan manual maupun secara R, faktor A, faktor B, dan interaksi A dan B itu berpengaruh signifikan. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dah, sudah selesai. Dari cukup, Bu. Ya, gimana? Kalau saya cukup, Bu. Oh, cukup, Oginda cukup. Yang lain? Gampang ya? aman, Bu. Aman ya? Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya selesaikan kuliah kita hari ini. Nanti saya upload materinya di e-learning. Tadi siapa yang bermasalah untuk join? Sudah join kah? Naila ya? Sudah, Bu. Oke. Naila. Oke, dah. Oke ya. Absen sudah, materi sudah. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau yang belum mengerti, silakan nanti dipelajari lagi. Jangan malas untuk menghitung manualnya. Kalau di R kan gampang ya, tinggal definisikan datanya. Terus kita OV datanya, variabelnya, terus udah langsung keluar ANOVA-nya. Kita uji hipotesisnya itu gampang banget. Tapi jangan malas seperti itu ya. Kita belajar juga hitung manualnya biar kita tahu
biar kita tuh nggak hanya bisa mengcoding, tapi kita tahu konsep dasarnya seperti apa. Oke ya. Yang sudah mengerti juga tetap dipelajari agar lebih makin jago. Oke. Kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.